penempuh mata kuliah Ilmu Jiwa Umum, Ibu Dr. Musdalifah Nihaya SPSI MPD, serta teman-temanku yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Saputra dengan NIM 1051911101223 dari kelas 1A PAI. Baiklah, saya akan menjelaskan secara ringkas materi dari mata kuliah ilmu. Untuk materi yang pertama adalah materi tentang definisi dan ruang lingkup ilmu jiwa. Menurut asal katanya, ilmu jiwa atau yang disebut juga dengan psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psike dan logos. Psike berarti jiwa atau roh, sedangkan logos yang berarti ilmu pengetahuan atau jika diartikan secara harfiah, ilmu psikologi diartikan sebagai ilmu jiwa. Menurut salah satu pendapat ilmuwan, yaitu Gardner Murphy, psikologi adalah ilmu yang mempelajari respon yang diberikan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Secara umum dapat digarisbawahi bahwa ilmu jiwa atau psikologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan alam sekelilingnya, mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya sesama manusia, dan mempelajari aktivitas-aktivitas yang tidak nampak dalam pernyataan-pernyataan. Berikutnya adalah ruang lingkup ilmu jiwa atau psikologi adalah yang pertama psikologi umum, yang kedua adalah psikologi khusus. Psikologi khusus dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama psikologi perkembangan, yang kedua psikologi sosial, yang ketiga psikologi pendidikan, yang keempat psikologi kepribadian dan tipologi, yang kelima psikopatologi, yang keenam psikologi kriminal, serta yang terakhir psikologi industri. Baiklah, berikutnya adalah hubungan psikologi dengan ilmu yang lainnya. Yang pertama adalah hubungan psikologi dengan ilmu biologi. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan semua benda yang hidup Oleh karena itu, baik biologi maupun psikologi sama-sama membicarakan manusia. Baiklah, yang kedua adalah hubungan psikologi dengan filsafat. Manusia sebagai makhluk hidup juga merupakan objek dari filsafat yang juga membicarakan soal hakikat manusia, kodrat manusia, tujuan dan manusia dan sebagainya. Sekalipun psikologi memisahkan diri dari filsafat karena metode yang ditempuh adalah salah satu sebabnya, tetapi psikologi tetap mempunyai hubungan dengan filsafat. Yang terakhir adalah hubungan psikologi dengan ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan psikologi. Dengan memisahkan diri dari filsafat, ilmu pengetahuan alam mengalami kemajuan yang cukup cepat, sehingga ilmu pengetahuan alam menjadi contoh bagi perkembangan ilmu lain, termasuk psikologi, khususnya metode ilmu pengetahuan alam mempengaruhi perkembangan dalam psikologi. Baiklah, yang terakhir adalah implikasi psikologi bagi proses pendidikan. Baiklah, yang pertama adalah dengan memahami psikologi perkembangan, maka kita akan mengetahui tingkat kemampuan individu dalam setiap fase perkembangannya. Yang kedua, untuk mengetahui pada fase perkembangannya yang mana seorang itu bisa diberi stimulus tertentu. Yang ketiga, dengan adanya psikologi pendidikan ini, maka diharapkan dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan dihadapi oleh setiap individu. Dan yang terakhir, dengan memahami psikologi perkembangan, dapat mempelajari perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi pada tahapan, fase, atau pada masa perkembangan tertentu. Yang terakhir adalah tujuan mempelajari psikologi atau ilmu jiwa. Tujuan psikologi terhadap pendidikan adalah dapat memberikan rangsangan atau stimulasi pendidikan yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak pra-usia sekolah. Untuk materi yang kedua adalah behaviorisme kognitif dan psikoanalisis serta implikasinya bagi proses pendidikan. Behaviorisme kognitif menekankan pada pengamatan perilaku yang terlihat
dan pengukuran objektif. Sedangkan psikoanalisis lebih berfokus pada aspek-aspek bawah sadar dan kompleksitas mental dalam menjelaskan perilaku manusia. Baiklah, untuk berikutnya adalah kelebihan dan keterbatasan dari pendekatan behaviorisme kognitif dan psikoanalisis dalam konteks pendidikan. Yang pertama adalah kelebihan dari behaviorisme kognitif. Kelebihannya adalah metode pengajaran yang jelas, pentingnya praktek dan latihan, diterapkan dengan mudah, serta keterbatasannya adalah kurang memperhatikan aspek emosional dan motivasi, kurang menekankan pemahaman yang mendalam. Untuk kelebihan daripada psikoanalisis adalah pemahaman yang mendalam tentang aspek psikologis, relevansi dengan perkembangan pribadi, dan keterbatasannya adalah kompleksitas analisis dan tidak memberikan solusi langsung. Baiklah, untuk berikutnya, bagaimana pendekatan behaviorisme kognitif dan psikoanalisis dapat diterapkan dalam desain pembelajaran dan pengajaran. Untuk behaviorisme kognitif, memiliki tujuan pembelajaran yang jelas serta latihan dan praktek yang terstruktur. Sementara untuk psikoanalisis adalah untuk dalam pemahaman mendalam tentang mahasiswa, penghargaan untuk diversitas individu, serta pendekatan terapeutik dalam kasus-kasus khusus. Berikutnya, metode penelitian dalam ilmu jiwa. Yang pertama adalah observasi. Ciri-ciri dari observasi adalah yang pertama objektif, yang kedua faktual, dan yang ketiga adalah sistematis. Tujuan metode observasi adalah yang pertama memperoleh data dan informasi, yang kedua menarik kesimpulan, dan yang terakhir menggambarkan objek. Berikutnya, studi kasus adalah salah satu pendekatan yang bisa digunakan pada riset dengan metode kualitatif. Pendekatan studi kasus digunakan untuk meneliti suatu kasus yang sifatnya harus unik dalam artian berbeda dengan yang lain. Jenis-jenis metode studi kasus. Yang pertama, studi kasus eksplanatori. Yang kedua, studi kasus eksploratori. Yang ketiga, studi kasus observasi. Yang kelima, studi kasus analisis situasi. Untuk materi yang ketiga adalah pengertian berpikir serta bentuk-bentuk berpikir. Berikut pengertian berpikir. Pengertian berpikir itu tentu sangat banyak dan luas. Di antaranya adalah pikiran mempunyai pengertian yaitu sebagai salah satu kondisi letak hubungan antara bagian pengetahuan yang telah ada dalam diri seseorang yang telah dikontrol oleh akal atau rasio dan melibatkan kerja otak. Dan berpikir juga dapat diartikan sebagai meletakkan hubungan antara bagian dari pengetahuan yang diperoleh manusia dengan akal atau rasio yang dimiliki dirinya. Pengetahuan yang dimaksud di sini yaitu mencakup segala konsep gagasan dan pengertian yang telah dimiliki dan diperoleh oleh manusia. Berikutnya, proses berpikir. Menurut para ahli logika, mengemukakan adanya 3 langkah atau proses dari berpikir, yakni yang pertama adalah membentuk pengertian, yang kedua membentuk pendapat atau opini, dan yang ketiga membentuk kesimpulan. Berikutnya, macam-macam berpikir. Secara garis besar, ada 2 macam berpikir, di antaranya yaitu berpikir autistik atau yang sering disebut sebagai melamun, dan yang kedua adalah berpikir realistik atau sering pula disebut berpikir reasoning atau nalar. Berikutnya, tingkat-tingkat berpikir. Yang pertama adalah berpikir konkret. Dalam tingkatan ini, berpikir memerlukan adanya situasi-situasi yang konkret atau nyata. Yang kedua, berpikir skematis. Pada tingkatan ini, seorang bukan hanya membutuhkan data-data, kenyataan, ataupun pengertian yang konkret, tetapi juga memerlukan data-data yang disusun secara sistematis dan dapat diperlihatkan hubungan antara persoalan yang satu dengan yang lain sehingga menghasilkan kesimpulan. Dan yang terakhir adalah berpikir abstrak.
Tingkat berpikir abstrak tidak membutuhkan bagan-bagan, skema-skema, simbol-simbolnya, melainkan membutuhkan tanggapan dan ingatan sendiri, serta kecerdasan pikir sendirilah yang berperan memecahkan masalah. Berikutnya adalah materi yang keempat, yaitu menjelaskan tentang teori emosi. Menurut English and English, dalam kurung Yusuf 2004.2.114, tutup kurung, emosi adalah a complex feeling state accompanied by characteristic motor and glandular activities, atau suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan motorik. Menurut Suherman dalam kurung 2008 mengemukakan bahwa emosi dapat berbentuk gejala-gejala jasmania dan gejala-gejala psikologis. Keduanya sering secara bersamaan dalam satu perilaku. Berikutnya adalah bagaimana emosi itu diekspresikan. Sobur dalam kurung 2003, atas dasar aktivitasnya, tingkah laku emosional dibagi menjadi 4 macam, yaitu marah, takut, cinta, dan depresi. Yang pertama adalah marah, orang bergerak menentang sumber frustasi. Yang kedua, takut, orang bergerak meninggalkan sumber frustasi. Yang ketiga, orang bergerak menuju sumber kesenangan. Dan yang keempat, depresi, orang menghentikan respon-respon terbuka dan mengalihkan emosi ke dalam diri sendiri. Menurut Yusuf dalam kurung 2004.2.115 tutup kurung, emosi yang ada pada diri individu memberi pengaruh terhadap perilaku individu. Yang pertama adalah memperkuat semangat, yang kedua melemahkan semangat, yang ketiga menghambat atau mengganggu aktivitas belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosi, dan yang terakhir mempengaruhi suasana emosional yang diterima dan dialami individu semasa kecilnya di kemudian hari. Implikasi teori emosi bagi proses pendidikan. Salah satu tugas perkembangan yang cukup sulit bagi remaja adalah pencapaian kematangan emosionalnya. Pencapaian kematangan emosional remaja dapat dikembangkan oleh bimbingan dan konseling. Pada pelaksanaannya, banyak siswa yang belum mampu mengendalikan emosinya, karena pada satu sisi, siswa yang merupakan sosok remaja cenderung terbawa oleh gejolak emosi, dan di sisi lain, siswa dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Siswa yang belum mampu mengendalikan emosinya memerlukan arahan dan bimbingan baik dari orang tua maupun di sekolah. Di sekolah, konselor memiliki peranan yang besar untuk memberikan arahan kepada siswa guna memahami, merealisasikan, dan mengatasi masalah emosi melalui program BK. Bimbingan konseling memiliki peranan penting dalam membantu siswa mengendalikan emosi. Untuk mengelola emosi siswa, guru BK dapat memberikan layanan responsif melalui konseling, yaitu menggunakan konseling ego state. Emerson dalam kurung Sugara 2014 merumuskan tujuan konseling ego state meliputi: yang pertama, mengalokasikan di mana adanya kesakitan, trauma, kemarahan, atau frustasi dalam ego state dan memfasilitasi ekspresi, melepaskan emosi negatif, memberikan rasa nyaman, serta memberdayakan diri. Yang kedua, memfasilitasi fungsi komunikasi di antara ego state. Yang ketiga, menolong klien mengenal ego state mereka sehingga klien dapat memetik keuntungan yang lebih. Dan yang keempat, mengatasi konflik diri atau konflik ego state. Untuk materi yang kelima adalah proses memori. Secara keseluruhan, ilmu jiwa atau psikologi mendefinisikan memori sebagai proses mengodekan, menyimpan, dan menarik kembali informasi. Setiap bagian dari definisi pengodean, penyimpanan, dan penarikan kembali informasi mewakili proses yang berbeda. Ada 3 unsur dalam pembuatan ingatan, yaitu menerima kesan-kesan, menyimpan, dan memproduksikan. Yang pertama adalah prosesan informasi dan peran ingatan. Prosesan informasi adalah proses di mana para konsumen diekspos untuk menerima informasi, menjadi terlibat dengan informasi tersebut, memperhatikan informasi, memahami informasi,
mengingatnya dan mencari kembali untuk digunakan di masa mendatang. Proses pengolahan informasi dalam ingatan dimulai dari proses penyandian informasi atau encoding, diikuti dengan penyimpanan informasi atau storage, dan diakhiri dengan mengungkapkan kembali informasi-informasi yang telah disimpan dalam ingatan. Richard Atkinson dan Richard Shifrin (1968) yang dikutip Robert J. Sternberg mengatakan ada 3 jenis memori atau ingatan. Di antaranya adalah yang pertama sensory memory atau memori serapan indera. Yang kedua adalah short-term memory atau memori jangka pendek. Dan yang ketiga adalah long-term memory atau memori jangka panjang. Walgito dalam kurung 2004 yang menjelaskan bahwa ada 3 tahapan mengingat, yang mulai dari memasukkan informasi atau learning, menyimpan atau retention, dan menimbulkan kembali atau remembering. Berikutnya retrieve ingatan. Retrieve adalah dalam bahasa Indonesia adalah mengambil kembali atau mengingat kembali. Jadi retrieve ingatan adalah proses mengambil atau mengingat kembali hal-hal yang sudah pernah terjadi dan diketahui sebelumnya. Ada beberapa cara untuk mengembalikan ingatan, yaitu rekoleksi, pembaruan ingatan, dan mempelajari. Berikutnya adalah yang lupa. Lupa adalah suatu proses di mana seseorang akan kehilangan ingatan jangka pendek. Proses lupa dapat pula dikatakan sebagai hilangnya kemampuan untuk menyebutkan kembali ataupun memunculkan apapun yang sudah dipelajari. Secara sederhana, lupa merupakan hilangnya kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi yang telah diterima. Hal ini mungkin disebabkan karena informasi tidak disimpan dengan baik. Informasi yang masuk ke otak manusia dicerna dalam bentuk sandi oleh memori kita. Proses lupa merupakan bentuk terjadinya kegagalan dalam penyandian atau failure to encode, mengacu pada kegagalan memasukkan memori atau sandi-sandi ke dalam otak. Ada beberapa teori mengenai proses lupa. Yang pertama adalah teori atrofi atau decay. Yang kedua adalah teori interferensi, dan yang ketiga adalah Q-Defend Forgetting Theory. Berikutnya adalah materi ke-6, yaitu materi tentang teori belajar. Yang pertama, macam-macam teori belajar. Berikut beberapa teori belajar dan cara penerapannya dalam praktik pembelajaran di sekolah yang akan kami bahas. Yaitu yang pertama yang akan saya bahas. Yang pertama adalah teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme merupakan teori yang telah cukup lama dianut oleh pendidik. Teori ini dicetuskan oleh Gage dan Berliner yang berisi tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Terdapat 2 faktor yang dianggap penting dalam aliran behavioristik, yaitu faktor penguatan atau reinforcement dan pelemah, yaitu punishment. Adapun penerapan teori behavioristik adalah guru dapat menggunakan penguatan positif, umpan balik, dan pengulangan dalam belajar. Berikutnya teori belajar kognitivisme. Teori kognitif mulai berkembang pada awal abad 20-an. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses, seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Penerapan teori kognitif. Penerapannya adalah guru dapat merancang aktivitas pembelajaran, mendorong siswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengorganisir informasi dengan baik, menjelaskan konsep dengan jelas, dan memberikan contoh untuk bisa membantu siswa memahami materi. Penerapan teori konstruktivisme adalah siswa diberi kesempatan untuk membangun pengetahuan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri melalui eksplorasi, penelitian, eksperimen. Ini dapat mendorong pemahaman yang lebih mendalam.
Berikutnya adalah teori belajar humanistik. Tokoh dari teori humanis adalah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Dilihat dari definisinya, teori humanis adalah metode pembelajaran yang fokus pada peserta didik guna mengembangkan potensinya. Tujuan utama teori belajar bagi para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya. Penerapan teori humanistik adalah dengan aplikasi teori humanistik dalam proses pembelajaran, yaitu guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman. Hal ini dapat diterapkan melalui kegiatan diskusi, membahas materi secara berkelompok, sehingga siswa dapat mengemukakan pendapatnya masing-masing di kelas. Berikutnya adalah evaluasi bagi proses belajar. Evaluasi dalam konteks pembelajaran adalah proses untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Evaluasi belajar penting untuk mengidentifikasi prestasi siswa, memahami kemajuan mereka, dan menginformasikan perbaikan dalam proses pembelajaran. Beberapa jenis evaluasi belajar dapat meliputi: yang pertama, evaluasi formatif; yang kedua, evaluasi sumatif; yang ketiga, evaluasi diagnostik; yang keempat, evaluasi normatif; yang kelima, evaluasi kriteria rujukan atau criterion referenced evaluation; yang keenam, evaluasi otonom; dan yang terakhir atau yang ketujuh, evaluasi portofolio. Implikasi bagi proses belajar: yang pertama, menginformasikan pengajaran; yang kedua, identifikasi kesulitan siswa; yang ketiga, memberi umpan balik; yang keempat, pengambilan keputusan pendidikan; yang kelima, mengukur pencapaian tujuan pembelajaran; yang keenam, mendukung perkembangan profesional; yang ketujuh, transparansi dan komunikasi dengan orang tua; serta yang terakhir, memotivasi siswa. Berikutnya materi ketujuh, yaitu konsep pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel, serta jaringan interseluler, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Sementara perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pemetaan. Berikutnya, teori pertumbuhan dan perkembangan. Teori pertumbuhan adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana manusia tumbuh dan berkembang sepanjang kehidupan mereka. Beberapa teori pertumbuhan manusia yang terkenal sebagai berikut. Yang pertama adalah teori perkembangan kognitif Piaget. Yang kedua adalah teori perkembangan psikososial Erikson. Yang ketiga, teori perkembangan moral Kohlberg. Yang keempat, teori perkembangan sosial Vygotsky. Yang kelima adalah teori psikososial Hevigers. Yang berikutnya, pendekatan teori perkembangan. Terdapat beberapa pendekatan yang dikemukakan oleh para ahli mengenai perkembangan manusia sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan perkembangan kognitif; yang kedua, pendekatan belajar maupun lingkungan; yang ketiga, pendekatan etologi;